Ekonomi Jepang melambat. PDB kuartal 2 2026 hanya tumbuh 1,1%. Konsumsi investasi tertekan. Ekonomi Jepang masih tumbuh pada kuartal 2 2026, tetapi lajunya jauh lebih lambat dari perkiraan. Produk domestik bruto atau PDB Jepang hanya tumbuh 1,1% secara tahunan pada periode April hingga Juni 2026. Angka ini jauh di bawah proyeksi ekonom yang memperkirakan pertumbuhan mencapai 2%. Pertumbuhan tersebut juga melambat dibandingkan kuartal sebelumnya yang telah direvisi naik menjadi 1,9%. Lalu, apa yang membuat ekonomi Jepang kehilangan tenaga? Dan bagaimana kondisi ini bisa memengaruhi rencana kenaikan suku bunga Bank of Japan? Secara kuartalan, ekonomi Jepang hanya tumbuh 0,3% pada kuartal 2. Angka ini juga lebih rendah dari ekspektasi pasar sebesar 0,5%. Ekonom Meiji Yasuda Research Institute, Kazutaka Maeda, menilai pertumbuhan memang masih positif, tetapi sejumlah rincian dalam data tersebut lebih lemah dari perkiraan. Meski begitu, pelemahan ini belum tentu menjadi tanda bahwa ekonomi Jepang memasuki tren perlambatan yang berkepanjangan. Salah satu penyebab utama datang dari konsumsi rumah tangga. Konsumsi swasta, yang menyumbang lebih dari separuh output ekonomi Jepang, tercatat stagnan pada kuartal 2. Padahal, pasar sebelumnya memperkirakan konsumsi bisa tumbuh 0,5%. Ada sejumlah faktor yang memengaruhi kondisi tersebut, termasuk kebijakan pendidikan gratis dan kenaikan harga tembakau. Bagi Bank of Japan atau BOJ, tren konsumsi dan pertumbuhan upah menjadi indikator penting untuk melihat seberapa kuat perekonomian domestik. Data konsumsi juga menjadi pertimbangan dalam menentukan apakah Bank Sentral Jepang perlu kembali menaikkan suku bunga. Bukan hanya konsumsi yang melemah, investasi bisnis juga mengalami tekanan. Belanja modal Jepang turun 1,2% pada kuartal 2. Padahal, pasar sebelumnya memperkirakan belanja modal justru tumbuh 0,4%. Penurunan ini kemungkinan berkaitan dengan gangguan dan ketidakpastian akibat konflik di Timur Tengah. Namun, para ekonom melihat kondisi tersebut belum cukup untuk menyimpulkan bahwa dunia usaha Jepang sedang melakukan pembalikan arah investasi secara besar-besaran. Rencana investasi perusahaan masih dinilai relatif kuat. Dengan kata lain, ekonomi Jepang memang melambat, tetapi belum menunjukkan tanda-tanda kehilangan seluruh daya tahannya. Di tengah lemahnya konsumsi dan investasi, sektor eksternal justru memberikan dorongan. Permintaan eksternal bersih, yaitu selisih antara ekspor dan impor, memberikan kontribusi sekitar 0,5 poin persentase terhadap pertumbuhan ekonomi Jepang. Ekspor Jepang masih mendapatkan dukungan dari permintaan Amerika Serikat terhadap kendaraan hybrid buatan Jepang. Selain itu, investasi global di sektor kecerdasan buatan atau AI juga ikut menopang ekspor Jepang. Permintaan tersebut meningkatkan pengiriman berbagai peralatan dan komponen yang berkaitan dengan industri semikonduktor. Jadi, meskipun konsumsi domestik dan investasi bisnis melemah, ekspor masih menjadi salah satu penyangga penting ekonomi negeri Sakura. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kondisi ekonomi Jepang pada kuartal 3 2026? Risikonya masih cukup besar. Kenaikan biaya impor dan tekanan harga dari sisi hulu berpotensi diteruskan kepada konsumen. Jika itu terjadi, daya beli masyarakat bisa kembali tertekan dan konsumsi berpotensi melemah menjelang akhir tahun. Konsumsi swasta juga berpotensi turun pada kuartal 3, setelah sebelumnya mendapatkan dorongan sementara dari permintaan barang tahan lama. Pada kuartal 2, permintaan terhadap barang seperti mobil dan pendingin udara sempat meningkat akibat perubahan kebijakan dan regulasi. Artinya, sebagian pertumbuhan konsumsi pada kuartal 2 bisa saja tidak berlanjut dengan kekuatan yang sama pada kuartal berikutnya. Bahkan, survei Japan Center for Economic Research pada Agustus ini menunjukkan ekspektasi yang cukup lemah. Sebanyak 37 ekonom memperkirakan pertumbuhan PDB Jepang pada kuartal 3 hanya sekitar 0,05% secara tahunan. Angka tersebut tentu menjadi perhatian bagi BOJ. Data PDB terbaru menjadi penting karena pasar sedang memperkirakan kemungkinan BOJ kembali menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga paling cepat diperkirakan bisa dilakukan pada September. Namun, pertumbuhan ekonomi yang lebih lemah dari perkiraan dapat menjadi salah satu faktor yang diperhatikan dalam menentukan timing kebijakan tersebut. Di sisi lain, BOJ juga harus mempertimbangkan tekanan inflasi dan perkembangan upah. Jadi, keputusan BOJ tidak hanya ditentukan oleh angka pertumbuhan PDB kuartal 2. Bank sentral perlu melihat apakah pelemahan konsumsi dan investasi hanya bersifat sementara atau mulai menunjukkan tren yang lebih permanen. Untuk saat ini, sejumlah ekonom masih menilai ekonomi Jepang relatif tangguh. Ekspor yang kuat, investasi perusahaan yang masih relatif solid, serta faktor-faktor sementara yang menekan konsumsi dan investasi menjadi alasan mengapa perlambatan tersebut belum otomatis berarti ekonomi Jepang masuk fase pelemahan berkepanjangan. Yang perlu diperhatikan adalah kombinasi antara pertumbuhan yang melambat, konsumsi yang stagnan,
investasi yang turun, dan risiko kenaikan harga. Jika konsumsi masyarakat kembali melemah pada kuartal 3, sementara biaya impor terus meningkat, tekanan terhadap ekonomi Jepang bisa semakin besar. Sebaliknya, jika faktor-faktor sementara mulai mereda dan investasi perusahaan kembali berjalan sesuai rencana, ekonomi Jepang masih memiliki ruang untuk mempertahankan pertumbuhan. Karena itu, data ekonomi berikutnya akan menjadi sangat penting untuk melihat arah perekonomian Jepang sekaligus menentukan langkah BOJ selanjutnya. Bagi pelaku usaha dan investor, perkembangan Jepang perlu dipantau melalui beberapa indikator utama: pertumbuhan konsumsi rumah tangga, upah, inflasi, investasi bisnis, ekspor, serta keputusan suku bunga BOJ. Jangan hanya melihat satu angka PDB. Perhatikan juga apakah perlambatan tersebut bersifat sementara atau mulai menjadi tren. Sementara bagi masyarakat, terutama yang memiliki eksposur terhadap aset atau investasi berbasis yen dan pasar Jepang, penting untuk memperhatikan perubahan kebijakan suku bunga karena keputusan BOJ dapat memengaruhi nilai tukar yen dan sentimen pasar global. Ekonomi Jepang masih tumbuh, tetapi momentumnya mulai diuji. Kini pasar menunggu apakah perlambatan ini hanya sementara atau menjadi sinyal tekanan yang lebih panjang. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.